Pernahkah kalian berpikir bagaimana suatu gunung api dapat terbentuk? Mari kita cari tahu bersama-sama. Planet kita Bumi mempunyai struktur lapisan tertentu, terdiri dari lapisan kerak bumi, lapisan terselubung, dan inti bumi. Pada lapisan kerak ini terjadi pergerakan yang kita sebut dengan teori tektonik lempeng. Lempeng bumi ini berbentuk patahan yang menjadikannya beberapa lempeng. Lempeng yang berada di lautan disebut dengan lempeng samudra, sedangkan lempeng yang berada di darat disebut lempeng benua. Masing-masing dari lempeng tersebut bergerak antara satu dengan yang lain. Pergerakan relatif dengan kecepatan 5-10 cm setiap tahun. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang umum. Yang pertama, gerakan lempeng saling menjauhi atau disebut divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati atau konvergen. Yang ketiga, gerakan sejajar berlawanan arah atau transform. Pergerakan antar lempeng inilah yang kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi yang terdapat di dalam bumi, hasil dari pergerakan lempeng sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat dengan bertekanan rendah. Setelah berjuta-juta tahun waktu, magma mencapai permukaan dan meletus mengeluarkan isinya. Magma yang keluar dari dalam bumi mengalami pembekuan dan menjadi batu-batuan beku. Tumpukan dari batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari sebuah gunung api. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh di Indonesia. Indonesia memiliki 3 buah lempeng, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat banyak gunung di atasnya. Hal ini disebabkan pertemuan antara 2 lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng India-Australia. Lempeng Eurasia yang merupakan lempeng benua saling mendekati dengan lempeng India-Australia yang merupakan lempeng samudra. Dikarenakan struktur lempeng samudra lebih lemah dibanding lempeng benua, mengakibatkan lempeng samudra menunjam ke bawah. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan kondisi struktur tanah mengalami rekahan-rekahan. Magma yang terbentuk di dalam tanah akibat melelehnya batuan dalam tanah akibat pergerakan lempeng ini menekan melalui rekahan-rekahan tersebut. Magma tersebut terus mengalir hingga ke permukaan dan menjadikannya letusan. Magma yang telah keluar dan menjadi lava ini selanjutnya mengalami pembekuan menjadi batu-batuan beku. Batu-batuan beku inilah yang menjadi penyusun dari gunung berapi. Demikianlah penjelasan singkat terjadinya gunung api. Sekian dan terima kasih.